Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'an nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Selawat beriringkan salam juga senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jemaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih kelanjutan nilai-nilai ketauhidan dalam ibadah salat. Kita sudah sampai pada surah Al-Fatihah. Pertemuan subuh Jumat sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa Al-Fatihah adalah permata salat, sebagaimana para ulama menyebutnya Al-Fatihah jauharus salah. Surah Al-Fatihah adalah permata salat. Kenapa dia disebut dengan permata salat? Karena memang bacaan surah Al-Fatihah dalam salat adalah inti daripada salah satu inti-inti salat. Sampai-sampai Allah dalam hadis qudsi menyebutkan bacaan surah Al-Fatihah itu dengan nama As-Salah, sehingga kemudian salah satu nama surah Al-Fatihah yaitu surah As-Salah. Kemudian alasan berikutnya kenapa Al-Fatihah disebut dengan permatanya salat, karena ketika membaca Al-Fatihah lah seorang hamba dalam salatnya mulai berdialog dengan Allah. Sebagaimana sudah kita uraikan panjang lebar hadis qudsi, proses jawaban Allah, bagaimana Allah menyahut setiap hamba yang membacakan surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih berbicara tentang Al-Fatihah. Kenapa harus diulang-ulang dalam setiap rakaat, di mana satu rakaat salat yang tidak ada di dalamnya bacaan Al-Fatihah, maka rakaat tersebut dianggap tidak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makna tidak membaca di sini berlaku untuk setiap rakaat salat. Maka kalau orang yang salat dalam satu rakaat tidak membaca Al-Fatihah, rakaat tersebut dianggap tidak sah, tidak berlaku. Nah, kenapa surah Al-Fatihah ini harus diulang-ulang? Selain alasan karena surah Al-Fatihah ini adalah dialog dengan Allah,
Juga ada beberapa alasan yang lain. Di antara alasan tersebut adalah bahwa surah Al-Fatihah adalah cahaya, nur. Surah Al-Fatihah adalah cahaya, dan itu sesuai dengan fungsi solat. Apa tujuan kita solat? Apa yang ingin kita hasilkan daripada solat? Kata Allah, kata Rasulullah, as-salatu nur. Solat itu adalah cahaya. Jadi ingin kita hasilkan daripada solat adalah cahaya. Cahaya yang mana? Nur, cahaya yang menerangi kehidupan kita di dunia. Nur, cahaya yang menerangi kehidupan kita di alam barzakh. Nur, cahaya yang akan menerangi kehidupan kita di hari akhirat. Itulah tujuan kita solat, untuk memperoleh cahaya. Maka Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, janganlah kita solat itu semuanya di masjid. Semua bentuk solat kita melakukannya di masjid. Tapi bagaimana juga yang wajib itu disunatkan di masjid, dilakukan secara berjamaah. Adapun yang sunat, solat sunat itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk lebih baik kita laksanakan di rumah. Kenapa demikian? Agar di rumah juga kebagian cahaya. Maka Rasulullah solat qabliyah, solat ba'diyah, solat sunat yang lain, tahajud, duha, itu beliau lakukan di rumah. Apa alasannya? Kata Rasulullah, agar di rumah juga kebagian cahaya. Maka karena tujuan solat adalah untuk menghasilkan cahaya dimanapun orang yang solat itu berada. Dari mana cahaya itu datang? Nah, salah satunya dari surah Al-Fatihah. Agar cahaya itu semerbak, agar cahaya itu membuncah, agar cahaya itu bersinar deras, maka hendaklah kita mengulang-ulang surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat salat. Nah, kita lihat Rasulullah menceritakan bagaimana status surah Al-Fatihah itu sebagai cahaya. An Abdullah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis dalam Sahih Muslim. Bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqal. Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama Jibril di suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama malaikat Jibril, dan Rasulullah sering melakukan itu, apalagi di bulan Ramadan. Nah, sedang Rasulullah bersama malaikat Jibril duduk berdua, tiba-tiba sami'a naqidan min fawqihi. Jibril, malaikat Jibril mendengar suara dari langit, mendengar suara dari langit. Farafa'a ra'sahu, maka Jibril menengadahkan kepalanya ke langit. Dia mengangkat kepalanya, dia lihat ke langit. Suara apa itu? Faqala, kata Jibril, ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau lihat wahai Jibril? Rasulullah enggak mendengar itu, cuma didengar oleh Jibril alaihi salam. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang engkau lihat wahai Jibril? Faqala, jawab Jibril, hadza babun minas sama futiha al-yawm lam yuftah qat illa al-yawm. Kata Jibril, wahai Muhammad, ada satu pintu langit sedang dibuka saat ini, dan pintu itu tidak pernah dibuka kecuali hari ini, dan tidak akan dibuka setelah hari ini. Kata Jibril, aku melihat ke atas, aku melihat ada satu pintu langit yang belum pernah dibuka kecuali hari ini. Dalam riwayat yang lain,
dan setelah ini tidak akan pernah dibuka lagi. Dia cuma sekali pintu langit itu dibuka, ada satu pintu langit. Fanazala minhu malak faqala hadha malakun nazala ila al-ard lam yanzil qat illa al-yawm. Kata Jibril, dan turun dari pintu langit tersebut satu orang malaikat ke bumi, yang malaikat itu belum pernah turun ke bumi kecuali saat ini, dan setelah ini enggak akan pernah turun lagi. Nah, fasallama, kemudian dia berjumpa dengan Jibril dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kata malaikat tersebut, abshir binuraini, yang bergembiralah wahai Jibril, wahai Muhammad, binuraini, dengan dua cahaya. Ini cahaya langka ini, dua cahaya. Abshir binuraini, berbahagialah wahai Muhammad dan kalian umat Muhammad. Kira-kira seperti itu. Binuraini, dengan dua cahaya besar. Utitahuma walam yu'tahuma nabiyyun qablak, yang dua cahaya ini hanya diberikan kepadamu wahai Muhammad dan umatmu, tidak pernah diberikan kepada nabi satupun sebelummu. Apa dua cahaya itu? Kata malaikat tersebut, Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, dan akhir, beberapa ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Maka sering imam-imam kita di masjid-masjid itu sering ketika solat itu membaca ayat-ayat bagian terakhir daripada surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha, dan seterusnya lah. Nah, jadi kata malaikat tersebut, inilah dua cahaya besar itu. Jadi ini dua cahaya langka, enggak dapat umat lain kecuali kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan tuqra biharfin minhuma lan taqra biharfin minhuma illa u'titahu, tidaklah engkau membaca satu huruf saja daripada dua cahaya ini, melainkan engkau akan dilimpahkan cahaya tersebut oleh Allah. Jadi ketika kita baca surah Al-Fatihah, maka cahaya semerbak Allah limpahkan kepada kita. Satu huruf saja kita baca sudah dapat bagian cahayanya, apalagi kita baca dengan sempurna satu surat Al-Fatihah, apalagi kita ulang-ulang setiap rakaat dalam solat. Maka kita harus menghayati bahawa ketika kita sedang membaca surah Al-Fatihah, cahaya sedang dilimpahkan oleh Allah. Maka orang-orang yang solatnya khusyuk, bacaan Al-Fatihahnya penuh penghayatan, itu akan membawa sinar pada wajahnya, akan membawa sinar pada fisiknya, menyejukkan, menenangkan, menenteramkan saat dipandang, karena memang dia membawa cahaya. Dari mana cahaya itu dia bawa? Dari solat. Dari mana datang cahaya dalam solat? Dari surah Al-Fatihah. Maka sekali lagi, sebagaimana pernah kita sampaikan sebelumnya, baca Al-Fatihah itu jangan terburu-buru. Nikmati sedang berdialog kepada Allah, dan nikmati pancaran cahaya sedang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian, nah itu di antara alasan kenapa kita diperintahkan surah Al-Fatihah kita ulang-ulang pada setiap rakaat. Alasan yang lain disebutkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat?
ma unzilat fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha wa innaha sab'un minal mathani wal Qur'anul azim alladhi u'tituhu. Kata Rasulullah, ma unzilat fit Taurah, tidaklah diturunkan dalam kitab Taurat dan tidak diturunkan dalam kitab Injil dan tidak diturunkan dalam kitab Zabur wala fil Furqan, dan dalam Al-Quran yang sedahsyat yang seperti surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini barang langka, ini tidak dapat dalam semua. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Allah turunkan 4 kitab suci dan 100 lebih suhuf-suhuf, semuanya ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran seluruhnya ada dalam surat-surat mufassal, dan makna surat-surat mufassal seluruhnya ada dalam surah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu memuat seluruh kitab suci yang pernah Allah turunkan ke atas muka bumi, memuat seluruh suhuf-suhuf yang pernah Allah turunkan ke atas muka bumi, memuat seluruh Al-Quran di dalam semuanya ada dalam surah Al-Fatihah. Maka ketika kita membaca surah Al-Fatihah, seolah-olah kita sudah membaca semuanya. Maka inilah kemudian alasan surah Al-Fatihah diberikan nama dengan Ummul Kitab, induk daripada Al-Quran. Bahkan bukan hanya Al-Quran, induk daripada seluruh kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan dan seluruh suhuf-suhuf yang pernah Allah turunkan. Kemudian alasan yang ketiga, ini alasan yang besar-besar saja, yang lain banyak sekali keutamaan surah Al-Fatihah. Alasan yang ketiga, surah Al-Fatihah itu menyehatkan. Maka orang yang salatnya khusyuk insya-Allah sehat. Dari mana datang sehat itu? Salah satunya dari surah Al-Fatihah. Rasulullah juga sering membaca surah Al-Fatihah untuk menyembuhkan orang. Suatu ketika serombongan sahabat-sahabat Rasulullah, beberapa orang pulang dari suatu tempat hingga tengah malam, sudah lanjut malam, tiba-tiba melewati sebuah perkampungan. Maka sahabat-sahabat Rasulullah ketika itu berencana untuk bermalam di kampung tersebut. Masuklah mereka ke kampung itu, minta izin untuk bermalam di sana. Oleh penduduk kampung diusir, tidak dikasih izin untuk tinggal di sana. Maka terpaksa beberapa sahabat Rasulullah ini tidur di di tanah kosong yang ada di luar perkampungan tersebut, bermalam di sana. Tiba-tiba datang seorang, begitu para sahabat sedang bermalam di luar kampung itu, nggak dikasih nginap di kampung itu, tiba-tiba beberapa jam kemudian keluar seorang penduduk kampung, seorang budak, jumpa sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka nggak kenal itu sahabat-sahabat, siapa nggak kenal. Kata budak ini kepada sahabat-sahabat Rasulullah, raja kami digigit ular dan sekarang tubuhnya membengkak kena racun. Adakah di antara kalian, anda ini, yang bisa mengobati raja kami? Kata salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami akan mencoba, tapi dengan syarat kalau sembuh kami diizinkan bermalam di kampung kalian daripada di hutan. Kata budak itu, baik, obatilah raja kami. Ternyata apa yang dilakukan oleh para sahabat, mereka tidak masuk ke sana gusuk-gusuk raja, tidak. Mereka cuma ambil air segelas,
kemudian membacakan surah Al-Fatihah. Dibacakan surah Al-Fatihah, kemudian dihembuskan dalam air itu, dalam air yang segelas itu, kemudian dikasihkan kepada budak. Tolong engkau kasihkan ke rajamu supaya diminum, mudah-mudahan dia sembuh. Dibawa ke sana, setelah diminum langsung raja tersebut sembuh. Maka surah Al-Fatihah juga berfungsi sebagai menyembuhkan, menyehatkan. Banyak-banyak kita baca surah Al-Fatihah, insya-Allah kita sehat. Jadi kalau ada yang sakit di antara kita, di rumah, keluarga, istri, anak-anak, boleh dicoba. Ambil air 1 gelas, kemudian baca surah Al-Fatihah dengan penuh penghayatan, dengan penuh kekhusyukan, hembuskan dalam air, mudah-mudahan mendatangkan kesembuhan. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, inilah beberapa keagungan surah Al-Fatihah yang membuat yang mengharuskan kita mengulang-ulang surah Al-Fatihah pada setiap rakaat salat. Mudah-mudahan ada manfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.